Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Bapak Ibu Guru Inspirasi dan juga siswa-siswi inspiratif, hari ini kita akan melakukan bedah kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013 dengan penyesuaian COVID-19. Untuk itu, kita mulai bagian demi bagian yang akan kita bahas. Namun demikian, sebelum kita mulai, bantu kami untuk berkembang dengan melakukan klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan like serta share. Oke, kita mulai bedah kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Untuk Bahasa Indonesia kelas 7, di masa pandemi ini ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Berdasarkan KD ini, maka beberapa materi soal struktur teks prosedur yang mungkin akan keluar dalam penilaian akhir tahun kali ini adalah menentukan nama bagian, struktur yang rumpah, kemudian menentukan urutan bagian struktur, menentukan perbedaan struktur dari dua kutipan teks. Nah, kita akan mulai dari bagian-bagian itu. Yang pertama adalah menentukan nama bagian dari kutipan teks prosedur. Untuk struktur teks prosedur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisi tentang apa yang akan dibuat, kemudian bahan dan alat, kemudian langkah kegiatan. Kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian itu. Kemudian pada bagian ketiga, yaitu menelaah KD selanjutnya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Di sini tentang kaidah kebahasanya. Kaidah kebahasanya adalah menentukan kalimat perintah dari teks rumpang, kemudian menentukan kalimat yang menggunakan fungsi-fungsi keterangan, kemudian menentukan konjungsi dari teks rumpang, terus menentukan penggunaan kata berimbuhan yang tidak tepat, menentukan kalimat saran, dan juga menentukan kalimat larangan. Baiklah, kita akan bahas satu demi satu materi kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kita mulai dari menentukan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu ditunjukkan dengan verba imperatif, yaitu kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Misalnya, buatlah, kemudian bumbui, kemudian masukkan, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk kalimat imperatif yang biasanya ada dalam teks prosedur. Kemudian ada menentukan kalimat yang menggunakan fungsi keterangan. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Fungsi keterangan itu terbagi menjadi beberapa, yaitu ada keterangan cara yang menunjukkan cara melakukan sesuatu. Biasanya fungsi keterangan ini ditandai dengan sesuatu yang menunjukkan cara, misalnya dengan cepat, dengan tersenyum, dengan semangat, misal. Kemudian secara, bisa dengan secara ditambahkan sesuatu pula yang menunjukkan cara, secara hati-hati, secara berlahan. Kemudian atau dengan cara, ya, dengan cara tambahkan sesuatu yang menunjukkan cara. Kemudian ada keterangan alat. Keterangan alat menunjukkan alat yang dipakai dalam melakukan sesuatu. Tandanya adalah menggunakan konjungsi dengan ditambahkan sesuatu yang menunjukkan alat. Misal, dengan pisau, dengan panci, dengan oven. Dan selanjutnya adalah keterangan kesertaan. Keterangan kesertaan
menunjukkan sesuatu yang biasanya orang atau yang dianggap orang yang disertakan. Tandanya adalah dengan atau bersama ditambahkan sesuatu yang menunjukkan orang atau yang dianggap seperti orang. Misal, kalau orang adalah dengan ibu, dengan bapak, atau bersama kakak, bersama adik, atau yang menunjukkan orang. Yang menunjukkan orang atau dianggap seperti orang adalah misal kucingnya sebagai sahabatnya dengan kucing kesayangannya. Itulah beberapa keterangan. Lanjut ke kaidah kebahasaan yang lain, yaitu menentukan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang hubungan antara dua klausa atau dua kalimat. Konjungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi antar klausa yang menghubungkan antara klausa satu dengan klausa yang lain dalam sebuah kalimat. Konjungsi klausa ada konjungsi yang menyatakan sebab seperti sebab, karena, kemudian menyatakan urutan waktu yang seperti lalu, kemudian menyatakan syarat jika, kalau, kemudian menyatakan alat dan cara, alat seperti tadi dengan pisau dan seterusnya. Kemudian menyatakan tujuan agar, supaya, agar matang, misalnya agar matang. Nah, tujuannya berarti. Kemudian ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat bisa menyatakan sebab. Contohnya oleh karena itu, oleh sebab itu. Kemudian ada menyatakan pertentangan, akan tetapi, namun, walaupun demikian, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau afiksasi adalah kata yang dibentuk dari proses pemberian afiks atau imbuhan. Kata berimbuhan terdiri dari beberapa, yaitu awalan atau prefik, biasanya ada ber, di, ke, me, dan ter. Kemudian sisipan atau infik ada el, er, em. Misalnya gembung menjadi gelembung. Kemudian akhiran atau sufik ada an, kan, i. Tambah menjadi tambahkan, bumbu menjadi bumbui. Kemudian gabungan awalan dan akhiran atau dikenal juga dengan konfiks, bisa mekan, mei, perkan, peri, memperkan, memperi. Misal letak menjadi meletakkan, dan seterusnya. Lanjut ke kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang bertujuan memberikan alternatif pilihan solusi suatu permasalahan. Pada umumnya, kalimat saran ditandai dengan kata-kata sebaiknya, alangkah baiknya, dan hal-hal lain yang menunjukkan saran. Lalu ada kalimat larangan. Kalimat larangan ditandai dengan adanya kata-kata larangan. Sifatnya kan larangan. Contohnya ada jangan, ada dilarang, ada juga tidak boleh. Kita lanjut ke KD yang lain, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Prediksi materi soalnya yaitu menentukan prosedur yang acak, kemudian melengkapi prosedur yang rumpang, melengkapi bagian struktur, misalnya alat dan bahan, serta langkah-langkah, atau memperbaiki kalimat yang salah, serta membuat kalimat perintah sesuai ilustrasi. Bagian-bagian ini saya pikir agak lebih mudah dipahami karena bagian-bagian ini sudah dipahami kita bersama. Kemudian ada juga menyusun teks prosedur secara lengkap. Kita lanjut ke KD yang lain, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Prediksi materi soal untuk surat pribadi adalah menentukan isi surat, menentukan bagian surat, kemudian menentukan tujuan surat, menentukan penerima surat,
menentukan nama bagian surat dari sebuah kutipan, menentukan surat pribadi dari sebuah data. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seorang atas nama pribadi. Surat pribadi terbagi atas dua, yaitu pribadi yang bersifat individual. Contohnya adalah surat dari seseorang untuk orang lain. Misalnya kalian mengirim surat atau kita mengirim surat untuk teman kita, bapak kita, saudara kita, itu adalah surat pribadi yang bersifat individu. Dan juga pribadi yang bersifat kedinasan atau surat resmi, yaitu surat dari seseorang untuk instansi yang sifatnya resmi. Contohnya surat izin tidak berangkat sekolah, surat lamaran pekerjaan, dan surat permohonan cuti. Kemudian bagian-bagian dari surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Pada umumnya tempat dan tanggal surat ditulis agak di sebelah kanan. Untuk tempat dan tanggal surat ditulis lengkap, yaitu tempat, nama kotanya, kemudian diikuti koma, kemudian tanggal dari tanggal, bulan, dan tahun secara lengkap, tidak disingkat. Kemudian ada alamat surat atau penerima surat. Siapa orang yang dituju dalam surat tersebut. Terus ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya Assalamualaikum ataupun yang lainnya. Kemudian isi surat. Isi surat nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pembuka surat. Dalam surat pribadi, pembuka surat pada umumnya berisi tentang pemberitahuan kabar. Kabar kita dan kabar, harapan kabar pada orang yang menerima surat kita. Kemudian isi dan tujuan surat. Maksud dari menulis surat itu kita sampaikan setelah surat tersebut dibuka. Kemudian penutup surat yang isinya ucapan terima kasih atau bisa ditambahkan pula dengan mohon dibalas surat tersebut atau tidak. Kemudian ada salam penutup. Kalau tadi diawali salam pembuka dengan Assalamualaikum, biasanya salam penutup diakhiri dengan Assalamualaikum ataupun bentuk-bentuk yang lain yang sifatnya pribadi. Kemudian di bagian kanan bawah biasanya ada nama pengirim surat, kemudian tanda tangan. Ya, itulah surat pribadi. Selanjutnya ada yang lain, yaitu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Ini berkaitan dengan surat dinas. Kalau tadi surat pribadi, sekarang terkait dengan surat dinas. Apa saja masih hampir sama dengan surat pribadi, yaitu menentukan isi surat, kemudian menentukan bagian surat, menentukan tujuan surat, menentukan penerima surat, menentukan nama bagian surat dari sebuah kutipan, dan juga menentukan surat pribadi, menentukan surat dinas dari sebuah data. Kita terus menentukan jawaban surat. Kita mulai satu bagian tersebut dari surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirimkan seseorang atas nama instansi atau kedinasan. Contohnya adalah surat undangan rapat, surat panggilan kerja, ataupun surat teguran. Kita masuk yang lain, yaitu struktur surat dinas. Surat dinas pada umumnya bagian atas berisi kepala surat. Kepala surat isinya pada umumnya adalah nama instansi disertai dengan alamatnya secara lengkap dan boleh ditambahkan dengan logo dari instansi tersebut. Kemudian dari sebelah kiri ada nomor surat, yaitu nomor surat yang dikirimkan oleh instansi tersebut selama 1 tahun. Biasanya ada kode-kode dan nomor urut surat serta tahunnya. Itu tergantung dari instansi tersebut. Kemudian ada lampiran. Lampiran itu adalah hal-hal yang disertakan bersama surat tersebut. Kalau hanya lembaran maka ditulis berapa lembar. Kalau sifatnya adalah jilidan maka disebut sebagai eksemplar. Kemudian perihal. Perihal adalah tujuan surat.
Kemudian di sebelah kanan ada tanggal surat. Tanggal surat dalam surat dinas cukup ditulis tanggal, bulan, dan tahun secara lengkap tanpa tanda baca. Kemudian di bawah nomor, lampiran, dan perihal ada alamat surat. Tulislah alamat surat sama seperti surat pribadi, yaitu orang yang dituju atau instansi yang dituju. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka kalau dalam surat dinas pada umumnya berisi dengan hormat. Kemudian untuk isi suratnya, isi surat nanti terbagi menjadi 3 lagi, yaitu pembuka surat. Untuk pembuka surat dinas umumnya berisi tentang dasar penulisan surat. Kemudian maksud dan penjelasan surat. Setelah dibuka, maka langsung disambungkan dengan maksud atau tujuan surat tersebut. Kemudian tambahkan penjelasan yang terkait dengan maksud atau tujuan surat yang dikirimkan. Kemudian penutup surat. Di bagian kanan bawah ada pengirim surat. Pengirim surat nanti disertai dengan jabatan, nama, kemudian tanda tangan, dan juga ada stempel. Kemudian di bagian paling bawah, kiri paling bawah, ada tembusan surat. Tembusan ini adalah surat yang sama atau kopian dari surat tersebut yang dikirimkan pada instansi lain yang terkait dengan isi surat tersebut. Kita masuk ke KD yang lain, yaitu menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Prediksi materinya adalah menentukan simpulan isi surat pribadi dan menentukan simpulan isi surat. Untuk simpulan isi surat baik pribadi maupun surat dinas cukup dilihat dari isi surat tersebut. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengirim surat. Lanjut, hadis selanjutnya yaitu menelaah unsur-unsur dan atau kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Prediksi soalnya adalah menentukan unsur atau struktur surat yang tadi sudah dijelaskan baik surat pribadi maupun surat dinas. Bagaimana unsur-unsurnya atau struktur-strukturnya yang harus ada. Kemudian menentukan kesalahan penulisan kata. Kesalahan penulisan kata kemungkinan yang akan dibahas adalah bagaimana tata tulisnya, bagaimana menuliskan alamat surat, bagaimana menuliskan pembuka surat, dan seterusnya. Kita lanjut ke KD yang lain, yaitu menulis surat, baik pribadi maupun dinas. Prediksi soalnya adalah memperbaiki penulisan alamat surat, menulis surat pribadi sesuai ilustrasi, melengkapi bagian rumpang dari surat, kemudian memperbaiki kesalahan penulisan, menulis bagian surat. Kita mulai pembahasan satu demi satu. Yang pertama ini pembahasan di surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat atau KOP. Kepala surat pada umumnya berisi nama instansi beserta alamatnya dan bisa dilengkapi dengan logo seperti tadi sudah saya sampaikan. Contohnya bagaimana sih? Contohnya ini PT Sedayu, alamat Jalan Hang Tua nomor 101 Jakarta Barat. Kemudian alamat tambahannya ada nomor telepon 021 sekian, kemudian emailnya dan seterusnya. Boleh ditambahkan dengan alamat-alamat elektronik yang lain seperti akun Facebook, akun sosial media yang lain. Boleh disertakan di sini. Kemudian kalau kita menyertakan logo, maka biasanya logo akan diletakkan di sebelah kiri. Oke, kita masuk ke bagian yang lain, yaitu nomor lampiran hal. Nomor ditulis dengan nomor surat keluar dan tahun dari surat tersebut. Kemudian lampiran ditulis dengan jumlah lampiran yang disertakan, serta perihal ditulis sesuai dengan tujuan surat. Contohnya bagaimana? Misal, nomor nanti ditulis berurutan
secara lurus, titik 2-nya juga harus lurus. Kemudian nomor contohnya itu 234 garis miring stok garis miring 2021. Lampiran 1 eksemplar, berarti lampirannya adalah berbentuk jilidan. Kemudian perihal laporan hasil cek stok, misal seperti itu. Kemudian penulisan alamat surat. Alamat surat ditulis dengan urutan. Kalau surat pribadi biasa bisa YTC yang tercinta atau bisa pula yang terhormat. Tapi kalau surat dinas harus memakai yang terhormat yang disingkat dengan YTH titik. Kemudian nama jabatan, nama orang atau nama jabatan. Jabatan kalau kita menggunakan jabatan maka tidak perlu menggunakan sapaan bapak, ibu atau saudara. Kemudian alamat ditulis lengkap. Contohnya, di sini ada yang pertama sebelah kiri, yang terhormat Bapak Suparno, Jalan Kakatua nomor 35 Tegal. Ini adalah contoh untuk surat, alamat surat. Kemudian bisa pula menggunakan jabatan. Yang terhormat Personalia PT Sedayu, Jalan Hang Tua, Jakarta. Misal seperti ini. Tidak ada tanda baca, nama kota ditulis lengkap, kemudian menggunakan huruf kapital di awalnya. Lanjut ke bagian salam pembuka. Dalam surat dinas pada umumnya menggunakan salam pembuka berupa dengan hormat. Salam pembuka ditulis dengan awal huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Kalau dalam surat pribadi, salam pembuka boleh dengan Assalamualaikum. Tetap diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Contohnya dengan hormat. Assalamualaikum. Kita lanjut. Menulis surat. Untuk menulis surat, isi surat dinas terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, penutup. Pembuka pada umumnya berisi dasar penulisan surat. Pembuka umumnya dilanjutkan dengan isi atau maksud tujuan surat. Isi kemudian dilengkapi dengan informasi tambahan yang sesuai dengan tujuan surat tersebut. Kemudian diakhiri dengan penutup. Penutup umumnya berupa ucapan terima kasih. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini. Berdasarkan edaran tim gugus COVID Kabupaten Tegal nomor 234 garis miring COVID-19 tahun 2021 tentang pembelajaran tatap muka, sampai itu adalah pembuka surat. Ya. Kemudian yang ditulis dengan warna kehijauan. Dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran di SMP Tunas Bangsa mulai Senin 19 April dilakukan secara tatap muka. Ini adalah maksud isi, ya, tujuannya adalah pemberitahuan tentang pembelajaran tatap muka di SMP Tunas Bangsa mulai Senin 19 April. Kemudian lanjutannya adalah adapun sistem pembelajaran menggunakan sistem shift dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah penjelasan tambahan, ya, keterangan tambahan yang terkait dengan isi. Lalu ditutup dengan demikian pemberitahuan ini agar dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Ini adalah bagian dari penutup surat dinas. Kemudian menulis pengirim surat. Pengirim surat dinas terdiri dari nama jabatan, nama pejabatnya, tanda tangan, dan stem. Demikian saja bedah kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami sehingga penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021 tahun ini akan lebih berhasil, akan lebih mencapai kesuksesan. Untuk itu, bantu kami agar kami akan melanjutkan kisi-kisi ini dengan prediksi soalnya. Bantu kami dengan klik subscribe bagi yang belum, like, dan share. Tunggu kehadiran kami di prediksi soal
penilaian akhir tahun 2020-2021 kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.